kamu nggak rela, itulah kami keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat. Karena syafaat uzma itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pemalsuan adalah fardu kifayah, harus ada yang menjaganya. Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Kita tidak akan tinggal diam apabila sejarah NU dirobah-robah. Tahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ada orang yang selama ini mengaku sayyid atau mengaku habib, merasa sebagai pemilik syafaat uzma. Karena syafaat uzma itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para kiai khususnya di daerah saya ini, Pringsewu, tidak boleh lagi menjadi sasaran dawir. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita sentuhan warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ba'alwi bin Durriyati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita merasakan barokahnya. Menjaga nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pemalsuan adalah fardu kifayah, harus ada yang menjaganya. Karena klaim-klaim, pengakuan-pengakuan yang tidak bisa dibuktikan itu biasanya diliputi oleh kepalsuan. Maka siapa saja yang menisbatkan diri, menasabkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah, bukan hanya mengaku-ngaku saja tetapi tidak bisa membuktikannya. Biasanya orang yang tidak bisa membuktikannya tidak lebih dari para pendusta. Di dalam Islam itu ada dikenal dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam, yang dikenal dengan ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang prinsip yang wajib dijaga bukan saja oleh umat Islam, akan tetapi wajib dijaga oleh setiap manusia. Salah satunya adalah hifdzun nasal. Hifdzun nasal itu di dalam syarah-syarahnya dijelaskan sebagai hifdzun nasab, penjagaan terhadap nasab. Nasab kita saja harus dijaga. Membicarakan nasab adalah sesuatu yang wajib. Tetapi ngaku-ngaku nasab yang bukan kepada nasabnya dalam Islam itu diancam dengan neraka. Artinya nasab itu harus dijaga, karena nasab itu juga mempengaruhi kita akan masuk surga atau tidak masuk surga. Oleh karena itu, karena hifdzun nasal atau hifdzun nasab merupakan bagian dari ad-daruriyat al-khams, sesuatu yang prinsip yang wajib dijaga. Nasab kita saja harus dijaga, bagaimana dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam Islam banyak sekali kitab-kitab tentang nasab yang saya kira tidak semua kiai menekuninya. Sebagaimana tidak banyak kiai
menekuni ilmu mawaris, ilmu tentang waris. Maka ilmu nasab ini juga, apalagi di Indonesia, merupakan ilmu yang jarang dikaji. Oleh karena itu, kajian Kiai Imaduddin ini sebagai sesuatu yang ilmiah yang tentu beliau pertanggungjawabkan, tentu dengan pro kontranya. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu tidak masalah. Yang paling penting kita menyadari bahwa jangan sampai nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkotori, ya, tidak terjaga. Karena niat kita itu bukan untuk meremehkan atau untuk mengajak kepada fanatisme yang buta. Akan tetapi kita ini ingin ukuran kemuliaan kembali kepada ajaran Islam, bahwa yang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa yang wajib dihormati dan tinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah orang-orang yang ilmunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain semua diajarkan oleh Islam. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita tentu akan melawan apabila sejarah bangsa Indonesia dirobah-robah. Kita tidak akan tinggal diam apabila sejarah NU dirobah-robah. Tidak ada seorang pun habaib ikut berperan mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang kita tahu tentu tidak akan selesai dengan hanya bertepuk tangan, ya. Akan tetapi betul-betul harus kita jaga dengan niat bahwa kita adalah manusia yang mulia apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kalau kita nasabnya baik, kita menjaganya menjadi orang yang akhlaknya baik. Jangan mengaku keturunan Rasulullah tetapi akhlaknya bertentangan dengan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa yakin Kiai Imad dan kawan-kawan membahas persoalan nasab bukan hendak mengingkari nasab Rasulullah secara keseluruhan, akan tetapi ingin menunjukkan ini loh yang sebenarnya, ini loh yang palsu, ini loh yang asli.